Halo pemirsa, sebelum kita melanjutkan podcast ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share supaya semakin banyak orang yang terberkati oleh podcast ini. Dan apabila memiliki saran dan kritik ataupun pertanyaan, silakan komen di bawah ini atau menghubungi kami di email yang tertera di deskripsi kami. God bless you. Selamat menonton. Halo guys, welcome back to God is Good Podcast. Hari ini saya Akira Jo ditemani oleh Pastor Hendrikus Hendi. Dalam episode ini kita akan berbincang kenapa kita harus menyembah Tuhan. Pastor Hendi, mungkin kita bisa mulai. Kenapa kita harus menyembah Tuhan? Kalau Tuhan itu maha kuasa, adil dan baik, kan kita tidak perlu sembah Tuhan, kita tetap diberkati. Jadi kenapa sebenarnya kita harus menyembah Tuhan? Ya, yang pertama saya ingin ngomong gini, menyembah itu sebenarnya bukan kebutuhan Tuhan, Mhm, kebutuhan kita. kebutuhan kita. Karena Tuhan menciptakan manusia memang sebagai makhluk yang penyembah. Jadi manusia itu pada dasarnya pada waktu diciptakan oleh Tuhan, Tuhan memberikan mereka sesuatu dalam diri mereka yang harus mencari sesuatu yang untuk disembah. Hmm, Karena manusia kan diciptakan Tuhan memang untuk terhubung dengan Dia, hmm. selalu terhubung dengan Dia. Sedangkan pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa kan terputus hubungan. Nah, Sehingga pada waktu terputus hubungan, manusia tetap kembali kepada akarnya. Mencari sesuatu untuk dia pegang, untuk untuk dia disembah. idolakan, untuk dia kagumi, untuk dia sembah. Hmm. Makanya akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa yang lebih dalam. Dia mendapatkan penyembahan yang palsu. Penyembahan-penyembahan yang palsu. Nah, makanya manusia harus kembali kepada eh, panggilan mereka yang semula. Untuk menjadi seorang yang menyembah. Nah, menarik untuk kita berbicara tentang apa sih itu penyembahan? Ya, apa Ya. sih sebenarnya itu Apa sih penyembahan? penyembahan? Nah, ada orang bilang penyembahan pergi ke gereja, ada orang penyembahan bersujud, ada yang bilang penyembahan semua sikap-sikap yang dalam sebuah ibadah. Hmm, Nah, apa sih itu penyembahan? Penyembahan sendiri kalau kita tarik dari beberapa ayat ya, ada ayat-ayat yang berbeda. Setiap ayat itu ada beberapa ayat itu punya istilah bahasa asli yang berbeda, yang punya makna berbeda. hmm, Contoh ya, dalam Roma 12 ayat 1. hmm. Nah, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati kan dibilang Iya, begitu. betul. Nah, kata persembahan di situ, sembah di situ menggunakan akar kata avoda. Mhm. Nah, avoda itu punya arti begini, berarti pelayanan atau pekerjaan. Hmm, Jadi pelayanan, pekerjaan, apapun yang keterampilan yang kita bisa buat, itu harus menjadi sesuatu yang menjadi kita persembahkan untuk Dia. hmm. Dengan kata lain, keseluruhan hidup ini harus jadi penyembahan. Berarti seluruh hidupnya kita ini harus digunakan untuk penyembahan. Iya, Itu adalah penyembahan kita yang sejati sejati. menurut Alkitab. Iya, Berarti semua orang ini kita harus semua orang, tidak terkecuali cuma pendeta atau gimana, harus menyerahkan hidup kita ke Tuhan. iya. Begitu ya? Semua menyerahkan hidup. Contoh ya, saya kasih contoh yang simpel. Penyerahan diri itu begini, saya bekerja untuk Tuhan. Hmm, Saya berkeluarga untuk Tuhan. Saya jadi suami untuk Tuhan. Makanya saya tidak boleh macam-macam sebagai suami. Karena saya jadi suami untuk Tuhan. Saya jadi papa untuk Tuhan. Karena Tuhan ah, percayakan saya anak-anak. jadi mindsetnya harus begitu Pak ya? Ya, itu penyembahan. Itu penyembahan yang Iya, sesungguhnya yang dimaksud di dalam ini, menyerahkan hidup kita. iya, Berarti waktu kita bekerja mencari duit, fokusnya tetap di Tuhan. iya. Kita mencari duit bukan untuk kita semata-mata, Nah, tetapi untuk kita bisa dipakai untuk pekerjaannya Tuhan lah ibaratnya. coba masih ingat enggak di perjanjian lama itu ya, Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel untuk membawa hasil pertama atau buah sulung. Ah, Hasil pertama waktu mereka setelah sampai di tanah yang dijanjikan Tuhan, mereka kan menanam. Hasil pertama dari hasil mereka, panen mereka itu, dikasih semua untuk Tuhan. hmm, Lalu sampai pada waktu tertentu Tuhan ajari mereka memberikan 1/10 kan. ya Nah, perpuluhan jadinya. apakah Tuhan kurang uang? Tidak. Tuhan sudah mengajarkan umat ini, kamu menyembah saya juga dengan hartamu. Ah, Bahwa semua itu berasal dari saya. supaya kita rendah hati kali Pak ya? Iya, supaya kita tahu Bahwa semuanya bahwa itu semua asalnya datang itu dari Tuhan. adalah dari Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan, Hmm, begitu. Makanya sebenarnya Tuhan tidak butuh harta kita.
Ya, saya juga tidak setuju kalau orang terlalu menekankan, "Woi, memberi 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 supaya kau diberkati." Bukan. Kita memberi bukan supaya kita diberkati. Kita memberi karena rasa hormat dan dan penyembahan kita kepada Tuhan. Mmm, Karena semua punya Dia, mmm, nah gitu. Nggak mungkin kita bisa memberikan semua harta kita, ya, ingat ya, Perjanjian Baru tidak banyak bahas tentang persepuluhan loh, nggak banyak, tapi juga tidak membatalkan, ya kan? iya, Tidak membatalkan. Tapi lihat di kisah jemaat mula-mula, bagaimana ciri jemaat mula-mula yang dipenuhi Roh Kudus, baru dipenuhi Roh Kudus. Saya percaya orang yang baru dipenuhi Roh Kudus itu imannya itu luar biasa. ah, Iman, pencerahan, pewahyuan dia dapat itu luar biasa. Alkitab bilang apa? Mereka rame-rame membawa harta mereka taruh di kaki rasul-rasul untuk dipakai untuk keperluan bersama. Sehingga yang yang kekurangan tidak kekurangan, yang lebih juga tidak kelebihan. heeh, Hidup mereka jadi hidup yang memuliakan Tuhan. Itu tidak gampang loh tidak lakukan gampang gitu. itu, tidak gampang. Nah, Tuhan tahu kita manusia tidak sempurna. Makanya Tuhan dah hapus 1/10 kan. Mmm, 1/10 sebagai suatu acuan bagaimana Tuhan ajar umat ini. Yuk belajar. 1/10 mau dulu belajar taat. mmm, Gitu ya. karena memang kita punya daging kita susah kalahkan. Iya. Jadi Kita kembali lagi ke persembahan ya, iya, karena konteks yang kita kan ah, betul. penyembahan, sembah, gitu. Jadi, sembahlah Tuhan dengan semua yang kita miliki dalam hidup. Oke, itu termasuk Jadilah mhm, termasuk kita punya talenta dan lain-lain berarti, Pak, ya? semua. Makanya pelayanan dan apa tadi dikatakan pelayanan dan pekerjaan, Mmm, itu harus jadi penyembahan kita. Nah, menarik untuk kita bahas karena, Alkitab juga memakai kata lain untuk penyembahan. mmm, Nah, ada berapa kata-kata juga yang dipakai contoh ya. Kalau kita baca dalam Yohanes 4, masih ingat? Wanita di sumur Yakub yang Yesus bilang, pada waktunya akan datang penyembah-penyembah yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. dan kebenaran, Ah, betul. kata menyembah itu menggunakan kata proskuneo. Mmm, Proskuneo itu adalah sikap seseorang yang menghamba, yang melayani, yang melayani. melayani penuh pengabdian. Seperti seorang hamba yang sujud mencium kaki tuannya. Mmm, Itu kan bukan sikap dalam dunia kerja, tapi itu sikap dalam sebuah peribadatan. Ya kan begitu? mmm, Kan nggak mungkin di dunia kerja kita sujud, nggak mungkin. nggak Tapi mungkin mungkin kan? di dalam dunia kerja mungkin maksudnya seperti kita taat sama otoritas atau gimana kali ya? Bukan Itu mungkin term yang berbeda. ya, mungkin. Taat sama otoritas itu bagian dari bagaimana kita menjadi saksi kan. Ya, Kita melakukan untuk Tuhan, makanya kita akan jadi teladan di tempat mmm, kerja kan. Ah, tetapi kalau tindakan hormat sujud dan konteks ayat Yohanes 4 itu adalah menyembah Allah oke. pribadi. Nah, jadi penyembahan juga berarti adalah waktu kita pribadi meninggikan Dia, melayani Dia Mmm, dengan ibadah kita, mmm, dengan perkataan kita, dengan kekaguman kita. mmm, Ya, contoh ya, kita lihat di Perjanjian Lama itu banyak sekali contoh-contoh yang Tuhan kasih bagaimana umat di Perjanjian Lama Tuhan ajarkan mereka ibadah ya, di ruang kudus, ibadah kepada Tuhan. Nah, Daud yang paling banyak mencatat tentang pengalaman-pengalaman itu karena Daud itu berkolaborasi dengan pengalaman hidupnya. mmm, Kalau dari Perjanjian Lama pada zamannya Musa, pola ibadah itu sudah diatur sedemikian rupa, mmm, nyanyian apa segala. Tapi waktu ibadahnya Daud berkolaborasi dengan kecintaannya sama Tuhan. mmm, Makanya dalam tulisan-tulisannya Daud di Mazmur itu, "Angkatlah tanganmu ke tempat kudus, pujilah Dia, mmm, sujudlah di hadapan Tuhan, sujudlah dan sembahlah Dia, karena Dialah Allah, Dialah Tuhan." mmm, Dengan kata lain, penyembahan itu kita tidak bisa pisahkan juga dari ibadah. mmm, Nah, ada orang hanya berfokus penyembahan itu hanya kepada ibadah, tidak kepada persembahan hidup. mmm, Itu juga keliru. Tetapi kalau orang fokus kepada penyembahan hidup, ada orang berfokus gitu. Begitu dia baca kebenaran, oh rupanya penyembahan itu adalah mempersembahkan hidup. mmm, Lalu mereka tidak pernah lagi datang ibadah. mmm, Tidak pernah lagi punya waktu pribadi menyembah Tuhan. mmm, Akhirnya apa? Kehidupan yang mempersembahkan hidup sama Tuhan itu menjadi lemah. mmm, Makanya Ibrani bilang kan, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang dibiasakan berapa orang. Karena apa? Kau akan jadi lemah. karena capek. Kau capean karena kau melakukan berusaha mempersembahkan hidupmu dengan caramu sendiri dan kekuatanmu sendiri. Mmm,
penyembahan itu sesuatu yang indah. Hmm. Makanya kalau kita melakukan ibadah, datang dalam ibadah, datanglah dengan hati yang sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan. Dengan hati yang sungguh-sungguh. Iya, jangan datang untuk nonton. Ya. Jangan datang karena, saya kalau nggak datang saya nanti ditelepon Pak Gembala. Atau Alasan Anda ya? iya, nanti teman-teman telepon, "Wah, kenapa kok tidak datang?" Tapi datanglah karena gini, saya menghormati Tuhan. Ah. Saya menghormati Tuhan. Saya menghormati Tuhan waktu saya di rumah, lewat ibadah pribadi. Saya menghormati Tuhan pada waktu saya dalam komunitas, Hmm. gitu. Supaya apa? Waktu dalam komunitas, waktu kita ibadah, kita menghormati Tuhan, orang lain juga terpengaruhi Hmm. menyembah Tuhan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Hmm. Ya jujur ya, saya itu agak agak terganggu lah hati saya sedikit hari-hari ini karena melihat, kehidupan penyembahan yang saya nggak menghakimi, tapi saya melihat kehidupan pola menyembah orang-orang agak cuek hari-hari ini. Agak cuek kayak gimana? Bagaimana ini, Agak Pak? cuek, contoh ya, orang asik menyembah Tuhan, Hmm. jadi biasanya diajak, "Yuk kita menyembah Tuhan, angkat suara," kita nyanyi, ada orang nyanyi tapi sambil begini, "Sebab Kau besar." Menurut saudara itu menyembah nggak? Postur Jawab hatinya sendiri jelas. ya. Karena penyembahan itu saya percayalah bahwa penyembahan itu dari hati, bukan Harus. dari style ya, postur tubuh, bukan, okelah. Tapi biasanya dari dalam itu akan keluar. Dari dalam hatimu kalau waktu kau sungguh-sungguh, akan keluar dalam bentuk ekspresi. Ya memang kan di Alkitab juga ada tulis, Iya, dari hati keluar kan? ekspresi, keluar kan. Nah contoh gini, saya ini mengagumi Brian misalnya, saya langsung, "Oh Pak Brian, saya kagum sama kamu loh." Beda sekali ekspresi saya waktu saya begini, dengan saya gini, "Oh Pak Brian, saya kagum sama kamu loh." Mhm, beda Ketahuan. beda, ekspresinya beda, gitu. Bagi saya, penting sih kita belajar, dalam kehidupan penyembahan kita itu ekspresi itu penting. Daud mencatat beberapa hal yang berhubungan dengan ekspresi. Proskuneo itu akan kalau, gaya yang dipakai dalam kata proskuneo itu kan penyembahan dalam bentuk sujud. Hmm. Sujud, telungkup, itu ekspresi, Itu ekspresi. ya kan? Ekspresi, bukan hanya sebuah sikap hati, tapi juga ekspresi. Saya Bagaimana kalau pikir dengan yang jaim, Pak? Jaga image? jaga image ya, saya enggak berani juga bilang orang jaim ya. Saya enggak berani menghakimi begitu. Iya. Cuma bagi saya mungkin ada orang style lah. Karena ada orang-orang tentu dia tidak terbiasa. Ya ada kan Gerak, yang malu-malu, ya. malu. Tapi enggak apa-apa, yang penting hatimu. Karena ya iya betul. Iya. Berarti yang paling menentukan ibadah kita, waktu kita datang ke tempat ibadah misalnya, yang seperti Bapak bilang tadi, Mhm. itu isi hati kita Iya. datang memang tujuannya untuk apa? Iya. Kalau memang datang untuk menyembah, berarti itu kita dari hati akan cermin Tercermin keluar. keluar. Kalau hati kita nggak beres, itu pun juga akan tercermin keluar. Betul. Dan yang Bapak ngomong ini maksudnya, ayolah kita mempunyai hati yang benar Iya. waktu kita beribadah. Iya. Siapkan dirilah. Sebelum datang ibadah siapkan diri. Ya, kami dulu kuno-kuno ya diajar ya. Dari rumah itu karena mau datang ibadah siapkan hati. Hmm. Ya, dulu kita diajar siapkan pakaian terbaik. Maksudnya Ya, bukan karena kita mau pamer, kita mau menghargai Tuhan. Gitu. ya. Jadi jangan juga datang ke gereja celana pendek. Iya, iya, iya. Paling tidak supaya tidak jadi batu sandungan untuk orang lain. Iya. Tapi paling tidak gini, sikap hatinya nomor satu. Tuhan, saya mau menyembahmu. Saya datang untuk menyembahmu. Begitu masuk dalam ruang ibadah, masuklah dengan penuh rasa hormat. Maaf ya, saya menghargai pola ibadah dalam satu gereja. Dulu saya disempat di gereja sana, saya suka dengan gayanya. Begitu orang masuk pertama, orang masuk dengan hening, dengan penuh penghormatan, lalu ambil air, selesai itu masuk, sebelum masuk di kursi kita sujud begitu. Ya, walau ya mereka lambangkan dalam bentuk tabernakel ya, bahwa itu dikatakan lambang kehadiran Tuhan. Walaupun kan cara perjanjian baru sudah nggak ada sebenarnya, tapi itu menolonglah untuk orang-orang masih baru dalam Tuhan ya. Sujud dulu, duduk. Itu bagi saya itu bagus gitu ya. Kita perlu belajar bahwa setiap datang dalam ibadah kita perlu dengan hati yang
sudah siap menyembah Tuhan. Tapi kadang kalau kita beribadah dengan kayak begitu Pak, bukannya jadi ritual doang juga? Ritual tidak ritual itu dari hatimu, Ah, ya kan? Walau tidak ada gaya bergaya yang kaku-kaku, gaya yang santai sekalipun, kalau hatimu benar. tidak benar juga tidak akan kau nikmati apapun. Tapi kalau berarti yang paling penting itu Heeh. bukan gayanya kita, Bukan, tetapi hatinya kita. iya. Dan ingat, hati selalu terpancar dalam bentuk ekspresi, Hmm. akan keluar. Karena soalnya kenapa saya bilang Heeh. tadi kan saya bilang celana pendek datang, jangan pakai celana pendek datang ke gereja. Tapi Mmm. itu kan sebenarnya ada hubungan dengan kultur juga. Oh iya, ndak apa-apa. Karena Heeh. misalnya di luar negeri, Iya iya. di tempat yang santai pakai celana pendek itu Jangankan di sebenarnya sini, di Bali aja begitu. iya, ya kan itu kan masalah Ndak kultur. apa-apa. Berarti tapi kita juga jangan di kulturnya yang melihat Penyesuaian lah. penyesuaian. Kita harus Heeh. menyesuaikan juga, Iya. kita harus mempunyai hikmat. Tapi berarti yang paling penting itu bukan bagaimana kita kelihatannya gimana, yang paling penting itu hatinya kita gimana Iya, di dalam hatinya penyembahan. benar. Karena setiap ya, contoh ya, setiap kata-kata yang diberikan Tuhan melalui lagu-lagu pujian yang ada Hmm. itu kan sebuah, alat bantu untuk orang-orang bisa menyembah Tuhan dengan baik. Hmm. Kan alat bantu. Nah, pakai alat bantu itu untuk menikmati Tuhan lebih lagi, Hmm. begitu. Menikmati Tuhan lebih lagi. Saya suka sekali, makanya perhatikan ya, boleh cek saya lah, saya. Hmm. Kenapa dalam setiap kali ibadah, eee, saya kadang-kadang begitu ibadah sudah mulai, saya sudah fokus, saya tidak mau pusing yang lain. Hmm. Saya orang suka tutup mata, saya tutup mata. Hmm. Pikiran saya tutup mata karena saya mudah terganggu, saya. Iya, Orang lain kan beda-beda ya, ada orang orang buka setiap mata orang aja ndak apa-apa. Saya orangku mudah terganggu, jadi saya memilih saya tutup mata. Untuk apa? Saya mau fokus kepada Tuhanku. dengar. Iya, saya mau fokus sama Dia. Karena waktu saya nyanyi, saya betul-betul mau belajar bahwa saya nyanyi untuk Dia. Karena Bukan saya datang kan untuk Dia. ah, Walaupun saya datang juga untuk saudara seiman yang lain ya, iya. gitu. Karena prinsip saya gini, waktu saya sungguh-sungguh dengan Tuhan, pasti kesungguhanku itu mempengaruhi saudara-saudaraku yang lain untuk jadi sungguh-sungguh, Betul. gitu. Waktu saya menunjukkan rasa hormatku kepada Tuhan yang saya layani, harapan saya bisa membawa sebuah angin kekudusan lah untuk Contoh. menolong orang lain ikut terpengaruh, terhisap di dalam penyembahan yang saya nikmati, Hmm. begitu. Nah, sama seperti Daud kan, Hmm. Daud kasih contoh bagaimana dia tergila-gila sama Tuhan, Hmm. sampai dia menari-nari, dia tidak pusing tentang dirinya, dan itu mempengaruhi. Walaupun ada pengaruh yang positif negatif ya, Hmm. contohnya istrinya yang Mikal itu, Hmm. anaknya Saul, kan sempat bilang, wah kenapa ini raja membuat begini hina dirinya. Hmm. Tahu Daud bilang apa? Bagi Tuhan, saya mau lebih lagi memperhina diriku. Gitu ya. Hmm. Rasa hormatnya dia sama Tuhan begitu. Ya, tapi saya percaya bagi saya, kita sampai hari ini yang baca kitab itu, apa yang kita dapat? Kita dapat betapa hormatnya Daud sama Tuhan. Betapa Daud memperlakukan Tuhan segala-galanya bagi hidupnya. Dan kita bisa melihat sikap hatinya Daud terhadap Tuhan. Iya, Itu yang paling utama sih. iya. Karena dalam penyembahan kan seperti yang tadi kita bahas itu Hmm. adalah postur hati yang Hmm. benar. Dan kalau kita lihat Daud itu memang hatinya itu cuma untuk cari Tuhan dan untuk menyenangkan hatinya Tuhan Iya. toh. Itu. Nah, kita kan dari tadi udah bahas tipe penyembahan, postur hati tentang Hmm. penyembahan yang benar, Hmm. penyembahan yang sejati itu kita punya kehidupan. Tapi sebenarnya kenapa? Apa gunanya kita menyembah Tuhan? Itu kan tadi kita udah bahas. Tuhan tidak perlu kita sembah sebenarnya, tapi Hmm. kita yang perlu untuk Perlu. menyembah Dia. Kenapa itu, Pak? Maksudnya itu waktu kita menyembah Dia, apa yang terjadi sama kita? Ya, sebenarnya gini, pada waktu kita menyembah Tuhan kan kita menikmati hubungan, kekuatan dengan Tuhan. Restorasi hubungan Iya. kembali kita dengan Tuhan ya. Iya. Karena kan sebegini, waktu kita dekat dengan Tuhan, kita merasakan aliran kekuatan, hikmat, pewahyuan, Oke. kehidupannya Tuhan itu loh. Kita connect ulang di situ. Jujur, kita manusia tidak bisa connect 100%. Nggak bisa. Walaupun secara roh kita sudah terkonek 100% karena lahir baru. Hah. Kita lahir baru kan kita jadi manusia roh. Manusia roh. Tetapi kesadaran rohani kita kan keluar masuk. Betul.
Karena kita masih sepenuhnya daging nih. Masih Kita ada tidak selalu stabil fokus dengan manusia roh. betul. Nah, penyembahan adalah tempat terbaik. Kita mengalami totalitas hubungan dengan roh. Sehingga hubungan waktu kita menyembah, kan dikatakan waktunya akan tiba, orang-orang akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Kenapa menyembah dalam roh? Karena Tuhan itu roh. Karena Tuhan itu roh, betul. Sehingga waktu kita menyembah Tuhan, terjadi hubungan intim dari roh ke roh. Seperti gambaran suami dan istri kan, untuk intim. Nah, penyembahan itu gambarannya seperti itu. Terjadi keintiman roh ke roh kita dengan Tuhan. Sehingga apa? Keintiman itu melahirkan kekuatan, melahirkan mimpi, melahirkan visi, melahirkan fokus, Oke. melahirkan arahan. Berarti Penyembahan itu tempat kualinya Tuhan lah, untuk mematangkan kita dalam tujuannya. kita harus menyembah Tuhan supaya kita dapat dipulihkan kembali Ya. dengan sesuai dengan gambarnya Tuhan. Ya. Kemudian kita tahu tujuan hidup kita di dalam Tuhan apa. Kita tahu apa yang kita harus kerjakan di dalam hidup kita untuk Tuhan. Dengan itu tadi mempersembahkan hidup kita. Iya. Oke, ternyata itu tujuannya kenapa Tuhan suruh kita untuk menyembah Dia. Dalam banget. Itu dalam sekali. Dalam Dan sekali. itu bukan ternyata cuma karena Tuhan memerlukan kita untuk menyembah. Enggak, ternyata Tuhan suruh kita menyembah Dia. Itu untuk kepentingan kita ternyata. Supaya kita dipulihkan kembali. Oke. Cuma itu aja waktu kita pada episode kali ini. Saya harap pemirsa terberkati oleh episode pada kali ini. Dan mari kita sembah Tuhan dengan hati yang benar. Karena kita butuh untuk menyembah Tuhan. Untuk mendapatkan kembali identitas kita yang hilang. Supaya identitas kita yang hilang kembali dipulihkan oleh Tuhan. Dan kita menemukan identitas kita yang sebenarnya di dalam Tuhan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Sebelum kita menutup episode pada hari ini, mari kita berdoa bersama dipimpin oleh Pastor Hendy. Yuk kita doa. Bapak, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk podcast yang kami sama-sama adakan siang hari ini. Biarlah pembicaraan kami tentang penyembahan ini mencerahkan kami kembali. Supaya kehidupan penyembahan kami boleh menjadi kehidupan yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga berguna untuk pribadi kami sendiri. Kami boleh semakin mengerti rencana Tuhan bagi hidup kami. Dan boleh kami mengalami penguatan lepas penguatan lewat hubungan kami yang dalam dengan Tuhan. Sehingga kami bisa mencapai semua apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui destiny hidup kami. Hidup kami adalah penyembahan bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.